Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aulia Hasan, NIM J3E217200 dari Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari uji coba produk, uji coba pembuatan produk. Produk yang saya buat adalah produk pancake. Pancake adalah produk olahan yang terbuat dari tepung terigu, telur, gula, dan susu. Dikreasikan dengan tambahan topping sesuai dengan keinginan. Jenis kemasan yang digunakan adalah plastik mika. Plastik mika dipilih karena kemasannya yang mudah dibawa kemana saja. Lalu metode penyimpanan bagi produk pancake ini adalah ready to eat, dapat disimpan di suhu ruang selama 2 hari. Berikut spesifikasi produk pancake. Nama produknya itu makanan ringan, nama dagangnya pancake. Bahan bakunya ada tepung terigu, gula, telur, dan susu. Bahan penunjangnya ada baking powder dan susu kental manis. Lalu jenis kemasannya plastik mika. Saran penyimpanannya itu ready to eat atau di suhu ruang. Daya tahan produknya dapat bertahan hingga 2 hari. Lalu ada proses produksi. Yang pertama itu masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, lalu dikocok hingga mengembang. Lalu masukkan 125 ml susu cair, masukkan 125 gram tepung terigu, masukkan 4 sendok makan gula pasir, masukkan 7 gram vanili, masukkan 1 sendok teh baking powder, lalu tambahkan sedikit garam. Tambahkan juga bubuk kayu manis sesuai dengan keinginan. Jika semua bahan sudah ditambahkan, lalu bahan diaduk sampai adonan tercampur rata. Lalu setelah adonan tercampur rata, tambahkan 30 gram mentega yang sudah dilelehkan. Adonan kembali diaduk sampai tercampur rata. Diamkan adonan selama 15 menit. Panaskan mentega pada wajan, lalu tuangkan adonan pada wajan dengan bentuk bulatan. Lalu masak hingga kecoklatan. Setelah matang, tambahkan topping sesuai dengan keinginan, lalu pancake siap untuk disajikan. Lalu ada SNI bahan baku produk. Yang pertama itu tepung terigu. Menurut SNI 3751 tahun 2009, tepung terigu adalah tepung yang dibuat dari endosperma biji gandum, Trichum aestivum atau Triticum compacticum, atau campuran dari keduanya dengan penambahan fortifikasi yaitu zat besi, zinc, vitamin B1 dan B3. Lalu telur. Menurut SNI 013926 tahun 2006, telur ayam adalah telur yang tidak mengalami proses pendinginan dan tidak mengalami penanganan pengawetan serta tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan embrio yang jelas. Lalu kuning telur belum tercampur dengan putih telur utuh dan bersih. Lalu ada SNI susu. Menurut SNI 013141 tahun 1998, susu merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta dalam menjaga kesehatan. Sebagai pangan asal hewan, susu bersifat mudah rusak atau perishable food. Lalu ada gula. Menurut SNI 013140 tahun 2006, gula kristal rafinasi merupakan gula yang digunakan sebagai bahan baku produk yang diproduksi melalui pengolahan afinasi, pelarutan kembali, klasifikasi, dekolorisasi, kristalisasi, pugalisasi, pengeringan, dan pengemasan. Lalu di sini ada kerusakan bahan baku. Yang pertama itu kerusakan pada susu. Kerusakan fisiknya itu berubah warna, menghasilkan lendir dan gas. Kerusakan kimianya kontaminasi oksigen mengakibatkan proses lipoksidase. Lalu kerusakan biologinya itu kontaminasi mikrobiologis ragi dan
Lalu kerusakan pada gula, kerusakan fisiknya itu adalah kontaminasi serangga, kerusakan kimianya itu penurunan pH, dan kerusakan biologinya itu kontaminasi kamir. Lalu kerusakan pada tepung terigu, kerusakan fisiknya itu menggumpal, lalu kerusakan kimianya kontaminasi mikotoksin, dan kerusakan biologinya kontaminasi kapang. Lalu kerusakan pada telur, kerusakan fisiknya itu ada cangkang retak, kerusakan kimianya kenaikan pH, dan kerusakan biologinya kontaminasi E. coli dan salmonella. Lalu ada kerusakan pada bahan penunjang. Pertama itu baking powder, kerusakan fisiknya menggumpal, kerusakan kimianya itu penurunan pH, lalu kerusakan biologinya kontaminasi mikrobiologi. Lalu pada kayu manis, kerusakan fisiknya perubahan bau dan warna, sedangkan kerusakan kimianya tidak ada, dan kerusakan biologinya kontaminasi jamur. Lalu pada vanili, kontaminasi fisik yaitu cemaran benda asing, kerusakan kimianya tidak ada, lalu kerusakan biologinya kontaminasi jamur. Lalu kerusakan pada margarin, yang kerusakan fisiknya itu ada bau tengik, kerusakan kimianya kerusakan lemak, lalu kerusakan biologinya itu berjamur. Lalu pada garam, kerusakan fisiknya itu menggumpal, kerusakan kimianya cemaran logam, dan kerusakan biologinya itu adalah cemaran mikrobiologi. Lalu ada uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan dengan metode uji hedonik atau kesukaan dengan cara panelis memberi nilai dengan skala 1 yaitu sangat tidak suka sampai 7 yaitu sangat suka. Panelis terdiri dari 10 orang dan tiap panelis diberi 2 produk dengan kode 123 yaitu produk ulangan pertama dan kode 321 yaitu produk ulangan kedua. Dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa pada parameter warna, nilai sig sampel yaitu 0,04 lebih kecil dari alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua ulangan berbeda nyata karena nilai sig sampel lebih kecil dari nilai sig alfa. Pada parameter rasa, nilai sig sampel yaitu 0,10 lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua ulangan tidak berbeda nyata. Pada parameter aroma, nilai sig sampel yaitu 0,11 lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua ulangan tidak berbeda nyata. Lalu pada parameter warna, pada parameter kerenyahan, nilai sig sampel yaitu 0,024 atau lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua ulangan tidak berbeda nyata. Lalu pancake yang paling disukai dari semua parameter adalah pancake dengan sampel 321 yaitu sampel ulangan kedua. Berikut adalah hasil dokumentasi dari pembuatan produk pancake. Di sini ada foto bahan baku, lalu bentuk adonan, hasil ulangan 1 dengan kode 123 dan hasil ulangan 2 dengan kode 321. Lalu di sini ada dokumentasi dari pengujian organoleptik. Dan ini hasil pengolahan data organoleptiknya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.